Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Zuardi Dermawan dari kelas D. Saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang saya kumpulkan untuk memenuhi tugas UTS Pengantar Hukum Indonesia. Pertama, istilah pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia atau PHI adalah kepanjangan kata. Ada 3 kata dalam istilah ini, yakni pengantar hukum dan Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan, yang di dalam bahasa Belanda disebut inleiding atau di dalam bahasa Inggris disebut introduction. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum, berarti peraturan negara Indonesia yang dimaksai hukum yang berlaku di Indonesia atau peraturan berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia, yakni adalah tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia adalah mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Setelah itu, perbedaan PHI dan PIH. Perbedaan dari PHI dan PIH atau pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum yaitu membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal untuk pengantar ilmu hukum. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah hukum serta teori hukum positif yang lebih privat yang ada di Indonesia. Pengertian hukum. Secara harfiah, hukum memang pengertian para ahli pun masih mencari apa itu pengertian dari hukum. Namun hukum adalah aturan yang selalu ada di manapun kita pergi. Hukum di suatu negara biasanya berbeda dengan hukum di negara lainnya. Dalam suatu negara juga beberapa daerahnya memiliki hukum adat, yaitu hukum yang lahir dari kebudayaan yang secara turun-temurun di suatu suku bangsa. Hukum adalah aturan yang selalu ada di manapun kita pergi. Hukum di suatu negara biasanya berbeda dengan hukum di negara lainnya. Plato mengatakan bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat hakim dan masyarakat. Hukum ada pengertian tata hukum. Berbeda dengan pengertian hukum, pengertian tata hukum yaitu pengertian dari tata hukum diambil dari 2 kata, tata dan hukum. Tata dapat diartikan dengan menyusun, misalnya dari yang rendah ke yang tinggi, yang lama ke yang baru, yang khusus ke yang umum. Tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum. Istilah tata hukum diterjemahkan dari istilah rechtsorde bahasa Belanda. Secara lengkap, tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa tersebut menjadi tata hukum, yang mana antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Ada ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Sedangkan ius constituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Ius constitutum dan ius constituendum adalah 2 istilah hukum yang mempunyai arti berbeda. Sebagaimana yang dijelaskan singkat dalam artikel hak kehidupan, hak hidup dalam konstitusi masih berupa ius constituendum. Dalam ilmu hukum dikenal 2 jenis hukum. Ius constitutum, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum, sebuah pengantar menjelaskan bahwa berdasarkan kriterium waktu berlakunya hukum dibagi menjadi 2, yaitu ius constitutum tadi dan ius constituendum. Pengertian dari sistem hukum. Apabila kita mengartikan istilah sistem hukum, tidak berarti menggabungkan pengertian sistem dan pengertian hukum secara langsung. Istilah sistem hukum mengandung pengertian spesifik dalam ilmu hukum yang penjelasannya menurut Merriam dalam bukunya The Civil Law Tradition. Sistem hukum adalah seperangkat lembaga hukum, prosedur, dan aturan-aturan hukum yang beroperasi. Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristik hukum. Sistem hukum Eropa kontinental. Hukum tertulis karena tiada hukum tanpa undang-undang
asas legalitas pasal 1 ayat 1 RUU KUHP. Dampak dari sistem hukum Eropa kontinental, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat hukum umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya saja. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Tujuan adanya kepastian hukum, dan kepastian hukum itu akan terwujud hanya melalui peraturan kehidupan manusia melalui peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Karakteristik dari sistem hukum Eropa kontinental yaitu tertulis dan terkodifikasi, artinya tertulis dan juga sudah sah, sudah terbukukan. Selain itu, hakim menjadi trompet undang-undang hukum memperoleh kekuatan mengikat perkembangan hukum yang kaku atau lambat. Kekuasaan legislatif yang disahkan eksekutif, hakim yang berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Adanya penggolongan hukum seperti hukum publik dan juga hukum privat. Selanjutnya sistem hukum Anglo-Saxon. Hukum Anglo-Saxon hukumnya tidak tertulis, non-unifikasi, non-kodifikasi. Jadi putusan hakim sebelumnya mengikat hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama atau kita sebut jurisprudensi. Karakteristik dari hukum Anglo-Saxon lebih cepat menyesuaikan perkembangan, tidak ada jaminan kepastian hukum. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan ada unsur subjektifnya. Sistem pelaksanaan peradilan memakai juri, lebih mengutamakan pada masyarakat sebagai unsur sosial yang berdaulat atau memiliki kekuasaan tertinggi, serta membatasi kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh hakim dan penuntut umum. Dan hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam menentukan hukuman, sehingga terkadang faktor subjek dapat terjadi. Selain itu, hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum yang baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Jika ada suatu putusan yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat. Ada sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum non-struktural yang sebagai besar merupakan kebiasaan atau turun secara temurun-temurun, dan sebagian lagi ada merupakan hukum Islam. Hukum adat juga merupakan hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Karakteristik dari sistem hukum adat adalah hukum asli yang muncul bersumber dari kebudayaan, dari suku bangsa Indonesia. Lokalistik, mengikuti perkembangan masyarakat, tidak abadi atau kekal karena harus dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri. Ketua adat atau kepala suku daerah setempat yang benar-benar memahami hukum biasanya dalam wilayahnya. Ada juga sistem hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam itu sendiri. Adapun karakteristik dari sistem hukum Islam yaitu absolut atau mutlak yang hanya diterapkan bagi orang-orang penganut agama Islam, kekal, permanen, dan selain itu mengatur hubungan hukum antara manusia, juga mengatur hubungan hukum individu dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Ada pluralisme hukum. Sejarah pluralisme hukum, pasal 131 dan pasal 163 Indices State Treasury, penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi masing-masing penduduk, golongan Eropa, hukum perdata Eropa, golongan timur asing, hukum perdata Eropa, kecuali perkawinan dan pengangkatan anak. Golongan pribumi biasanya menggunakan hukum adat, tidak seperti golongan Eropa yang menggunakan hukum perdata Eropa ataupun golongan timur asing menggunakan hukum perdata Eropa, kecuali perkawinan dan pengangkatan anak. Keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda di dalam suatu masyarakat, sebagai contoh di Afrika pada masa penjajahan, orang Afrika diatur oleh hukum adat. Orang Eropa yang menetap di wilayah tersebut diatur dengan hukum tertulis, sementara diplomat yang sedang bertandang di negeri tersebut memiliki kekebalan hukum dan memperoleh keuntungan dari mekanisme hukum yang tidak berlaku kepada rakyat di negeri tersebut. Ada pengertian sumber hukum.
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Segala sesuatu itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum sendiri, yaitu yang dapat berpengaruh terhadap berlakunya hukum secara formal. Jenis dan contoh sumber hukum. Sumber hukum ada sumber hukum material. Sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum material diantaranya berupa kaidah atau norma. Ada sumber hukum formal. Bentuk-bentuk sumber hukum formal untuk memberlakukan berlakunya hukum berdasarkan pada tata cara dan bentuk hukum yang diberlakukan. Contoh, sumber hukum formal undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya tertulis atau hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tertulis dan dicantumkan dalam peraturan negara. Ada tidak tertulis, hukum yang timbul, hidup, dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu. Penggolongan hukum berdasarkan wilayah yang berlaku. Ada hukum lokal, hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Ada hukum nasional, hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, dan ada hukum internasional, hukum yang mengatur antar dua negara atau lebih. Penggolongan hukum juga ada berdasarkan waktu berlakunya, ius constitutum atau ius constituendum. Ada penggolongan hukum berdasarkan golongan berlakunya. Hukum satu golongan, ada hukum yang hanya berlaku untuk satu golongan. Ada juga hukum semua golongan, hukum yang berlaku bagi semua golongan warga negara. Dan juga hukum antar golongan, hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Penggolongan hukum berdasarkan isinya, ada hukum publik dan hukum privat. Setelah itu ada penggolongan hukum berdasarkan sifatnya memaksa, seperti UU lalu lintas, dan juga ada yang pelengkap seperti penjajian. Dan ada penggolongan hukum berdasarkan fungsinya, ada hukum material dan juga hukum formil. Hanya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.